Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam Sekolah Minggu virtual kita yang akan kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita dalam mengikuti ibadah kita pada Minggu pagi ini. Sebelum kita mendengarkan teman kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini dapat melaksanakan sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, peribadahan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 1 ayat 39 sampai 56 yang akan dipandu dalam bacaan oleh teman kita Jovan Stepu. Mari kita saksikan. Nama saya Jovan Ardinan Stepu. Saya akan membaca Alkitab dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksanakan." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang mencongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Sidauro. Salam, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Maria Sidauro. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yaitu Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Temanya ialah berbagi kabar sukacita. Anak-anak, Maria adalah seorang yang baik. Ia tekun berdoa dan suka memuji Tuhan. Pada suatu hari, Maria dijumpai malaikat Gabriel. Maria sangat kaget dan melihat malaikat Gabriel. Kita lihat sama-sama ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria. Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Apa yang terjadi, anak-anak? Mengapa malaikat Gabriel menemui Maria? Ternyata malaikat Gabriel mempunyai sebuah kabar baik untuk Maria, yaitu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, senang sekali mendengar bahwa Maria akan mempunyai bayi. Tetapi bagi Maria ini sulit dimengerti. Bagaimana bisa ia memiliki seorang bayi? Karena pada saat itu Maria belum menikah. Tetapi malaikat menjawab bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya, sekalipun Maria belum menikah, tetapi Roh Kudus dapat menaruh bayi dalam kandungan Maria. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan malaikat Gabriel punya satu lagi berita yang juga menarik, yaitu bahwa Elisabet, saudara Maria, sedang mengandung. Padahal pada waktu itu Elisabet sudah cukup tua. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Setelah Maria mendengar kabar itu, ia langsung pergi ke rumah Elisabet. Dan saat berjumpa dengan Elisabet, ternyata benar. Maria melihat Elisabet sedang mengandung. Tidak lama lagi, Elisabet akan melahirkan seorang bayi. Maria sangat bersukacita karena apa yang dilihatnya tentang Elisabet ini sama dengan apa yang telah diberitakan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Elisabet pun senang. Bukan hanya karena dikunjungi oleh Maria, melainkan karena Maria menceritakan kepadanya apa yang diberitakan oleh malaikat Gabriel, yaitu Maria akan mengandung dan memiliki seorang bayi laki-laki. Dalam sukacitanya, Elisabet mengucapkan kata-kata berkat untuk Maria. Sedangkan Maria, dalam sukacitanya, ia memuji-muji Allah atas segala kebaikannya. Inilah yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Pada saat mereka bertemu, mereka berbagi sukacita, berbagi kata-kata berkat, dan menaikkan pujian bagi Allah. Bagaimana dengan kalian? Saat kita senang, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, dan bagikanlah berita sukacita, agar kita menjadi sukacita juga buat orang-orang di sekitar kita. Sekian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Demikian cerita yang sudah dibawakan oleh Ibu Maria Sidohoruk dengan tema berbagi berita sukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan Yesus sendiri yang harus kita bagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang adik-adik, mari kita buka ayat hafalan kita yang terambil di dalam Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikian pembacaan nats ayat hafalan. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami sudah selesai melaksanakan sekolah minggu kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dari Ibu Maria dapat kami mengerti dan pahami serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak Tuhan, terkhususnya anak sekolah minggu mulai dari kelas kecil, pra-remaja, tanggung dan juga kelas remaja. Biarlah mereka dalam saat ini menjalani
pendidikan dan akan melaksanakan ujian akhir semester. Tuhan sertai, Tuhan berkati apa yang sudah dipelajari mereka untuk dituangkan di dalam sekolahnya, ujian sekolahnya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit, yang walaupun tidak dapat kami sebut satu persatu namanya, biarlah kiranya Tuhan lawat supaya dapat sembuh melalui obat-obatan dan perawatan medis. Juga untuk orang tua dari anak-anak Tuhan ini, kiranya Tuhan berkati mereka, berikan rezeki agar dapat membiayai kebutuhan anak-anak Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terimalah doa ini Bapa yang kami sampaikan di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.